wanita pezina yang bertaubat di zaman Rasulullah. Pada suatu hari yang cerah di Madinah, seorang wanita berjalan dengan langkah gontai menuju tempat Rasulullah berada. Wajahnya tampak pucat dan mata yang sembab menunjukkan bahwa ia telah menangis. Wanita itu, yang telah melakukan perbuatan terlarang, berzina, menghadap Rasulullah dengan hati yang hancur. Ia telah mengandung anak hasil perbuatan dosanya dengan pria lain. Dengan suara yang parau dan gemetar, ia berbicara kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah," katanya, "aku telah berbuat dosa besar. Aku telah berzina, padahal aku sudah memiliki suami. Dan kini, aku hamil dari perzinaan ini ya Rasulullah. Sucikan aku dengan hukuman mati sebagaimana perintah Allah Ta'ala dalam Al-Quran." Kata-katanya terdengar berat, namun jelas. Ia memohon ampun dan meminta hukuman atas perbuatannya. Wanita itu terus memohon kepada Rasulullah. Ia ingin dihukum rajam, hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah untuk orang-orang yang berzina. Ia ingin dibebaskan dari dosa-dosanya, dan ia percaya bahwa hukuman itu adalah jalan satu-satunya. Namun, Rasulullah, dengan belas kasih dan kebijaksanaannya, memalingkan wajahnya dari wanita itu. Ia tidak segera menjatuhkan hukuman. Sebaliknya, Rasulullah membiarkan wanita itu berbicara, membiarkan ia mengungkapkan penyesalannya. Ini terjadi sebanyak 4 kali, dengan Rasulullah memalingkan wajahnya setiap kali wanita itu memohon hukuman. Rasulullah, dalam kebijaksanaannya, menganggap bahwa wanita ini mungkin sedang mabuk karena penyesalannya. Ia berkata, "Kembalilah sampai anakmu lahir," kata Rasulullah kepada wanita pezina ini. Dengan kata-kata itu, Rasulullah memberikan wanita itu kesempatan untuk merenung dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang. Sembilan bulan telah berlalu, waktu yang cukup lama bagi wanita itu untuk merenung dan mempersiapkan diri. Akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu tiba. Dengan rasa sakit yang luar biasa, wanita itu melahirkan seorang anak perempuan yang cantik. Meski lahir dari dosa, bayi itu tetaplah tak berdosa, murni dan suci. Pada hari pertama nifasnya, wanita itu, dengan kekuatan yang tersisa, membawa anaknya dan kembali menghadap Rasulullah. Dengan suara yang lemah namun penuh penyesalan, ia berkata, "Wahai Rasulullah, sucikanlah aku dari dosa zina." Rasulullah, dengan belas kasih dan kebijaksanaannya, melihat kepada anak perempuan tersebut. Ia kemudian bersabda, "Pulanglah, susuilah dia, maka jika engkau telah menyapihnya, kembalilah kepadaku." Dengan hati yang berat, wanita itu kembali ke rumahnya. Ia merawat dan menyusui anaknya dengan penuh kasih sayang, meski setiap hari ia teringat akan dosa yang telah ia lakukan. Namun, ia tetap bertekad untuk membersihkan dirinya dari dosa tersebut. 3 tahun lebih berlalu, namun tekad wanita itu tidak pernah goyah. Setiap hari ia merawat anaknya, menyusui, dan menunggu saat yang tepat untuk kembali kepada Rasulullah. Dan saat itu pun tiba. Dengan langkah yang mantap, ia datang kembali kepada Rasulullah. Dengan suara yang teguh, ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menyapihnya, maka sucikanlah aku." Dalam suaranya terdengar keputusasaan, penyesalan, namun juga harapan. Harapan bahwa Allah akan menerima taubatnya dan membersihkannya dari dosa zina. Rasulullah, dengan wajah yang penuh kasih dan belas kasihan, berbicara kepada semua yang hadir di sana. "Siapa yang mengurusi anak ini, maka dia adalah temanku di surga," kata beliau dengan suara yang lembut namun penuh wibawa. Sabda Rasulullah itu seolah-olah menjadi angin segar bagi mereka yang mendengarnya. Mereka menyadari bahwa meski wanita itu telah melakukan dosa besar, namun anaknya adalah tak berdosa dan membutuhkan kasih sayang.
Melihat kesungguhan wanita itu untuk bertaubat, hati Rasulullah tergerak. Beliau melihat ke dalam mata wanita itu dan melihat penyesalan yang mendalam. Beliau melihat keberanian wanita itu untuk menghadapi hukuman atas dosanya. Dan yang paling penting, beliau melihat keinginan wanita itu untuk kembali kepada Allah. Dengan hati yang tergerak, Rasulullah meminta salah satu sahabatnya untuk membawa bayi tersebut. Sahabat itu, dengan hati yang penuh kasih, menggendong bayi itu dan membawanya pergi dari ibunya. Bayi itu, yang tidak tahu apa-apa tentang dosa ibunya, hanya bisa menangis. Kemudian, wanita itu diikat. Ia diletakkan di tengah-tengah orang-orang yang hadir. Mereka semua menatapnya dengan pandangan yang berbeda-beda. Ada yang merasa kasihan, ada yang merasa marah, dan ada yang merasa sedih. Namun, wanita itu tetap tenang. Ia siap menghadapi hukuman atas dosanya. Orang-orang mulai melempari wanita itu dengan batu. Batu-batu itu menghantam tubuhnya, membuatnya berdarah. Namun, wanita itu tetap tenang. Ia menerima hukuman itu dengan lapang dada. Ia tahu bahwa ini adalah jalan satu-satunya untuk membersihkan dirinya dari dosa. Ia telah meninggal dunia karena hukuman rajam. Namun, wajahnya tampak tenang. Seolah-olah ia telah dibebaskan dari beban dosa yang selama ini ia pikul. Dan di saat itulah, semua orang yang hadir menyadari bahwa wanita itu telah benar-benar bertaubat dan kembali kepada Allah. Setelah wanita itu meninggal, Rasulullah berdiri di samping jenazahnya. Beliau menatap wajah wanita itu yang tampak tenang dan damai. Rasulullah kemudian memastikan bahwa wanita itu benar-benar taubat. Ia tahu bahwa wanita itu telah memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketulusan hati. Dosa wanita itu hilang seperti hari dia terlahir, kata Rasulullah dengan suara yang penuh kasih. Kata-kata itu seolah-olah menjadi penenang bagi semua yang mendengarnya. Rasulullah kemudian menyalati jenazah wanita itu. Meski wanita itu telah melakukan dosa besar, namun Rasulullah menunjukkan bahwa Allah Maha Pengampun bagi mereka yang bertaubat. Namun, ada satu orang yang merasa heran dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Itu adalah Umar bin Khattab, salah satu sahabat Rasulullah yang terkenal dengan keberaniannya. Ia merasa heran melihat Rasulullah menyalati jenazah wanita yang telah berzina. "Engkau menyalatinya, wahai Nabi Allah, sungguh dia telah berzina," kata Umar dengan nada yang penuh keheranan. Namun, Rasulullah hanya tersenyum dan kemudian menjawab pertanyaan Umar. "Sungguh dia telah bertaubat dengan satu taubat," kata Rasulullah. Taubatnya itu begitu tulus dan mendalam, sehingga seandainya taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, maka taubat itu akan mencukupinya. Kata-kata Rasulullah itu seolah-olah menjadi pelajaran bagi semua yang mendengarnya. Bahwa Allah Maha Pengampun dan selalu membuka pintu taubat bagi hambanya yang ingin kembali kepadanya. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan. Wallahu a'lam bishawab.